السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويغلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أوليائك الصالحين مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين المالباري قدس الله سره ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini masih bisa melanjutkan kajian kita di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Semoga apa yang kita kaji sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penguat untuk kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan kasih sayang Allah dan kebahagiaan kelak di akhirat, bisa berjumpa dengan Rasulullah dan bisa berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan tentang babul hajj, tentang bab haji. Haji adalah merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Ada beberapa prasyarat penting di dalam haji. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya, manusia yang melaksanakan ibadah haji kepada Baitullah, maka salah satu persyaratannya adalah man istata'a ilaihi sabila, memiliki kemampuan di dalam proses berangkatnya, ya, berangkat proses hajinya, mampu. Mampu ini bisa mampu fisik, bisa mampu juga tentang ekonomi atau biaya. Ini namanya mampu. Mampu zahir, mampu juga batin. Jadi artinya kunci, salah satu prasyarat penting dari haji adalah kemampuan. Dan kemampuan ini bisa kita usahakan dengan semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kekuatan kita, kita hanya berusaha untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Allah, jadi kita memohon
Anjokon ke Gusti Allah. Nah, jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang memiliki apa? Memiliki pahala yang besar. Kenapa? Karena memang butuh kekuatan, butuh kemampuan, dan kemampuannya berbeda dengan yang lainnya. Tidak hanya kemampuan fisik, tapi kemampuan finansial, kemampuan biaya. Coba kalau dari rukun yang lain misalnya, kenapa rukun selain? Sholat tidak butuh biaya, tidak butuh biaya, cuman kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan fisik, kemampuan fisik kita. Tetapi sholat itu bisa dikerjakan sambil duduk apabila tidak berdiri, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk berbaring. Ya. Kemampuannya tidak sedahsyat daripada ibadah haji. Puasa misalnya. Puasa tak butuh biaya. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya untuk berpuasa. Ada ada ngomong apuka akan foto ngakan nasib foto melecau apa beni puasa apuka biaya kan buka berpuasa tak ada biaya sia biaya buka itu pun tergantung sia buka Mungkin buka 5 menu, nah banyak biayanya. Tajin palapa, apan terter, es cindul, banyak lemak, banyak biayanya. Mungkin tak pakai banyak sakoni biaya bukan. Cukup kok kering, kok pendeng, mare. Takjil lah, aing kula. Nah, tak apa banyak biaya aja. Nah, tak apa banyak biaya. Ketika biaya nak buka, mau biaya puasa, tak ada biaya. Lah, coba. Tetapi untuk ibadah haji berbeda. Ya. Di dalam perjalanan pergi dan pulangnya harus memiliki kemampuan. Contoh, berangkat ke Malolo mampu. Bisa berangkat ke ajual tanah ben Roma. Depak kau kak depak mulai na madep tenda nangilon-alon. Ada Romana tak boleh, tidak boleh. Berarti tak mampu haji. Nah disinilah bedanya pahalanya haji dengan yang lain. Kenapa? Karena haji butuh kekuatan, kemampuan modal. Makanya nilainya juga beda. Nilai haji dengan yang lainnya beda. Nilai orang umroh beribadah selain beda. Karena umroh haji butuh biaya. Makanya nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, moga-moga kula berpanjenengan paringan kekuatan kanggo bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Moga-moga tak hajat ke Mekah dan Madinah, umrah dan haji ke Baitullah. Amin Allahumma. Nah, ada satu hikayah, ya, satu hikayah yang menarik. Satu cerita. Ada satu ulama, ya, namanya Syekh Al-Mubarak. Nikah ulama besar. Kemudian beliau pada waktu itu melaksanakan ibadah haji. Saat berada di Mekah, di Ka'bah, beliau tertidur. Syekh ulama kenika tertidur dan bermimpi. Setelah melaksanakan ibadah haji beliau mari boden Mekah, boden Masjidil Haram. Nah, sudah artinya ampun santai. Pas amimpe di dalam mimpinya ada 2 malaikat yang saling bercakap-cakap. Nika ulama nika saya mimpi, ulama sehatin sampung ke Allah. Ada 2 malaikat yang saling berbincang-bincang dalam mimpi kenika.
Napa cak malaikat sesetong? Berapa jamaah haji saat ini? Kurang lebih 6.000. Napanya 6.000 orang pada waktu itu di masanya. 6.000 orang, 6.000 jamaah. Oh, 6.000. Iya. Di antara yang 6.000, apakah ada yang diterima? Dimakbul oleh Allah ibadah hajinya. Apa kata malaikat? 6.000 tidak sekali saya terima. Di dalam mimpinya Syekh Al-Mubarak kenika, walina Allah ulama kenika, agak nanas. Berarti termasuk kaibadana haji nan kok tak terima. Mak bisa 6.000 orang tidak ada yang diterima oleh Allah ibadahnya. Cakna malaikat kenika. Kan saya nyatetkan malaikat. Ketika pun every informasi di luar kemampuan manusia. Nah, informasi gaib namanya. Nah, ampun. Pas ada malaikat yang lain. Tapi ada satu orang yang ini ibadah haji ditulis oleh Allah, diterima sebagai ibadah haji, tetapi orangnya tak melaksanakan ibadah haji. Bahkan gara-gara orang ini yang 6.000 orang itu ibadah hajinya semuanya diterima gara-gara orang ini. Kaget saya kenika. Mak bisa andi amalan apa orang jiria. Tak entar ibadah haji, catat ber Allah ibadah haji. Dan gara-gara orang saya tak datang ke Mekah laksana haji kenika, saya 6.000 saya tak etarema ke kapi. Mak hebat andi amalan apa? Coba dari tedungna pas pikir hebat engkau pokok terong di tengah dekat orang gila di Damsyik kenika. Nah ampun, jatah di satu tempat kenika, satu tempat, kemudian bertanya dan ngobrol dengan orang itu. Benar, sampai namanya si fulan. Nah, katanya malaikat di dalam tidurnya. Itu enggak. Berarti si fulan nyare sesekle nikah pun mari pun dari Mekah kan pun mari langsung pas entar ke suatu tempat. Panjenengan apa kelakuan? Sampean apa? Saya pekerjaan saya. Ini kasih bude di mimpinan orang laki-laki gitu. Pekerjaan saya adalah memperbaiki sepatu. Nama puncak makin ngesul sepatu. Toka ngesul. Pekerjaannya jadi kan toka ngesul. Seibadah haji gitu kan. Se oleh pahala haji, catet pahala haji, kan tak ngalaksana di haji. Gara-gara kini ke 6.000 saya tak terima ibadah haji, bisa terima buat Allah. Coba nampak ya, sampai pekerjaannya apa? Memperbaiki sepatu, saya tukang sol. Terus apa yang sampai terjadi? Nah, kemudian saya itu punya keinginan untuk pergi haji. Nah, jangan saya laki kelihatan. Saya tukang sol. Terus mapolong pese. Mari oleh ngesul, polong nek sakomi. Oleh 200 dinar koran. Oleh 300 koran. Mungkin dia tahun depan. Tahun ini. Mungkin dia tahun ini engkau bisa ya. Etengku 400. Cukup reko. Nah, cukup engkau biaya haji. Nah, ampun sudah siap. Siap. Lah pas tiba-tiba si istri kenika di tengah hamil, betul kenika hamil, istrinya tukang sul kenika hamil, ampun hamil, pas si istrinya hamil ngidam. Nah, ngidam apa? Ngidam masakan tatang kena malau. Lah amasa ekaidi ro'omah. Mungkin tahu nih masakan apa, masakan nyaman, mungkin tak kayak ding tak lagi. Wah, saya nganu badan aku ring katampok, katampok kan kayak itu RT 1, RT 2 ngiding, katampok bau nah kubus saya itu setong mereka katampok. Nah, kuning kok masakannya bah,
Saya ngidam mas. Ngidam apa? Itu masakan kok harum itu. Coba ngidam mah di masakan tatang kena. Benih meleh. Enten. Nyaman orang ngidam. Ya tak bisa. Meleh kini itu kok tak gatu aja. Ngidam mah benih ngidam itu kok. Ngidam minta. Nyaman mau ngidam nak jadi ya. Tak beda aja. Nyaman kok ngidam turin. Wah melihat njok wah mana masih room turing. Nyaman mau ngidam kan ya datang ke entekor ya. Nah ampun ngidam intahare. Tidak laku kok entar intahare ngidam loh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ya ada apa? Saya ini kesini mau minta sesuatu. Apa? Istri saya ngidam sampai masak apa? Oh ini masak daging saya. Aduh boleh minta sambil meneteskan air mata. Ibu kenika, sialaola kenika, tatang kena kenika. Nyon sapora. Kula nikah dari keluarga yang tidak mampu. Anak kula nangis. Mulai berik nangis sobong ke kanan. Terus anika mak masa engki kula tadi pese saya tidak punya uang. Saya keluar kok ternyata di tempat sampah ada bangkai. Bangkai? Oning bangkai, pebetang. Jadi saya mau betang ajem. Pebetang ajem. Ada bangkai. Bikin kula ikala. Masak. Agar anak tengkaula bisa makan, benten kaula bisa makan. Teti ya, teti masakan nikah, masakan petang halal bagiku, haram tampian. Artinya tak berki karena cet makanan haram. Mungkin halal bagi tengkaula karena mentaknakan tengkaula dekik mati. Terus kemudian kenika mas nangis. Laki-laki tukang sul kenika nangis. Peker pulang ke rumahnya. Ki pun sekarang kok pun tak teti pula. Apa mau ngakan bodak kan tak nyaman kia aja. Tak teti sampai nangis. Pulang ke rumahnya nangis ibah. Adik perasaan. Masa engkau si adik simpenan tega melihat saudara sampai makan. Bangkai sampai tak makan, sampai tak bisa, sampai bangkai jadi makanannya. Artinya akhirnya apa para tertretan simpenan haji. Senyelengi beberapa tahun puluhan tahun simpenan haji. Ani ke 350 dinar diambil langsung diantarkan dekat wanita kele memasak bangkai. Nikah kula andi pese kaangkui kebutuhan panjenengan. Ya Allah. Karena pun 350 kini kai beki iya otomatis tahun ini tidak bisa berangkat ke Mekah kaangkui haji. Dari situlah dia berderma kemudian kencerena ben Gusti Allah anika etoles pada ben orang ngalaksanakan ibadah haji dan gara-gara orang kenika asodako aderma maka ibadah haji se alako tahun sebukto kenika 6.000 se etolak ben Gusti Allah se tak karema etarema gara-gara dermana gara-gara sodakohna orang kenika. Ya Allah dahsyat dahsyat nikah fahala dan keutamaan orang asodako. Coba nikah luar biasa nikah lain 1001 nikah oleh kencerena haji. Allah nikah luar biasa. Kenapa mak kencer sampai karena tidak semua orang bisa ridho hatinya pese bertahun-tahun kompol ke haji gara-gara kenikah pas eboki orang jarang orang bisa. Makanya ketika bisa kencerena rajo kenikah. Makanya sampai bisa tetipan nepus seta etarema bisa etarema karena kencer berat kenikah. Tidak semua orang bisa. Lomba bolong engki mun perak kareng nyaman ngaot cun kenika lomba bolong coba oleh lomba bolong telok seket dinar misalnya ben andi 30 juta wis tatangkeun apa ngakan lingkungan kenal engko tandi Pak ya Arya ya pera erbus apa pera rampenan erbus Arya pera Arya kangkong erbus ngakan kangkong malolo
Biar baru mau nak nikah. Galak setelah 10 juta, tina urusan buat ngakan kangkong lain. Dan engkau ke Mekah gitu. Ya Allah saran. Waktu kamu udah tak bisa saran kan. Wah, mungkin berak 2.000, 2 juta, 2.000, 100.000. Wah, hari ya puluhan juta. Beki ke orang kini. Pas ke Mekah, coba. Makanya pas kuncana raja karena kenikah tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Raja berat kenikah. Nah, itu yang dinamakan kemampuan di atas kemampuan. Nah, tak kakapi orang bisa. Makanya kuncana raja 1001 kenikah. Nah, inilah yang dimaksud kita ada kemampuan ekstra, kemampuan di luar kenikah. Yang semua yang hampir manusia tidak bisa nak kenikah. Jarang nak kenikah. Ya Allah. Long mapolong kimon pesena pun banyak ya tak kaget tak heran pesen banyak boy tak gerendek tapi bagi kapi orang yang nak boleh long mapolong Allah long mapolong atena kuliah engkau long mapolong saya Mekah area bolon tahun gara-gara lo nanti kenapa jangan berni gua ada tak bisa deh nikah raja makanya luar biasa. Kencerna orang asobako ternyata di atas kenikah Allah pas asokor kenikah ke Allah gara-gara orang kenikah terima sinemibu orang ibadah haji Allah dahsyat berarti dari cerita itu dahsyatnya sodako dahsyatnya berdel oleh karena itulah napa kisah kenikah setan orang mon andik niat maknanya nih hikmah dari cerita itu. Yang pertama, orang kalau sudah punya niatan haji, pakuat ke Gusti Allah. Pakuat, makolong, dekik apa caan Allah. Ya Allah, abtina ya Allah, niat ya Allah, kaangkui ibadah haji sesuai dengan cara epon ajunan. Berarti ini kan cara Allah nih kan. Saya bisa membuat dirinya etoles pahala haji walaupun tidak melaksanakan ibadah. Lah ni kan. Jadi ini kan nyaman ambil keinginan mapolong. Nah, agar pencerengan muntro kawan mapolong. Sosok mencapi, sosok nak belanja 2.000 mapolong. Mapolong niat haji. Dong sia. Tak kenapa bacaan pangeran kucingnya mana? Abang ni kan butuh modal ntar ke Mekah dan Madinah. Abang tak ada tak lebih. Sambil belum mapolong 5.000 ting 5.000 sabar mananya mano kurwan namanya celengan ke mamolong 2.000 bina sih do pak aku ni kan apa caan pengiran babu mau tahu nah mau tahu apa caan Allah 2.000 bina sih do pak siapa tahu 2.000 etekku pas 200 juta mungkin tak tahu aja can pengiran saya ngobrol 2.000 gini pokok niat lagi haji bila dapat ya bacaan pengiran lagi kaki orang yang pun andik niatan haji misalnya niatan haji mapolong kencer niatan dalam Islam ni kan nyaman orang aniat sakoni oleh kenceran tapi kalau kuan niat tak mainan nah makanya kan nyaman pas mati misalnya mati tak cokok ki oleh Pak Juta oleh Pak Juta mas mati karena mapolong sebenarnya 2.000 beda 2.000 dah sampai mati Pak Juta tapi andik niatan haji kencer niatan haji jadi mau tak apa-apa tak boleh je kan berarti keinginan tadi akhir pun terlalu haji kok terlalu terlalu kita mapolong je si kamu udah tua, muka kita setuju paling ada kuat kawan Madinah. Amin. Amin kalau. Ayo nyelengi ten eman kira nego. Eman ki. Ane mana lagi. Entar ke Roxy KDS ya. Lagi Pak 2.000 sudah bagi membela 2.000 apa caan pengiran kok mak bawa enyatora saya penting nak mabok apa caan Allah dan itu tukang becak ni Jember bang yang oleh becak mabok sabono depak dia kamu kami ni nama
depan umroh, mari umroh tahun datang haji. Mau pulang mau berpuluh-puluh tahun ya. Pembacaan di situ. Bacaan di situ. Ya Allah, luar biasa. Dan dahsyatnya Allah, kekuatan Allah. Makanya ayo, karena kita bahas bab haji, tempat bab haji, nyokot ke Allah, ibab tosopuh, mari sopuh nikah ibab to mustajab, muka-muka kulubun panjenengan, aneka nak foto, pada tahajud Makkah dan Madinah, pada tahajud umrah dan haji dan baitullah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل السلام عليك يا رسول الله يسر لنا ولكم زيارة مكة والمدينة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب تغشانا بنور يا رب حفظانك وأمانك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل
Assalamualaikum